Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menentukan atau memilih topik penelitian bukanlah sesuatu yang mudah, cepat, ataupun gampang dikerjakan. Anda harus memikirkan sejak awal merencanakan suatu penelitian ataupun sebelumnya. Pada video kita kali ini akan membahas bagaimana menentukan topik penelitian. Topik adalah hal yang menjadi pokok masalah yang dibahas dalam sebuah penelitian. Topik memberi kita kesempatan untuk mengkaji fokus dengan apa yang ingin kita kerjakan. Topik juga mewakili pokok bahasan inti dari suatu karya ilmiah dan sarana yang digunakan untuk sampai pada topik lain dan penemuan pengetahuan baru dari suatu penelitian. Ada 3 cara untuk menulis tentang topik penelitian. Yang pertama, bisa jadi topik penelitian berasal dari pembimbing yang memberikan topik secara umum. Yang kedua, bisa jadi pembimbing memberikan Anda daftar topik atau pilihan topik yang mungkin bisa Anda pilih atau bisa Anda gunakan. Dan yang ketiga, bisa jadi pembimbing menyerahkan kepada Anda untuk membuat atau memilih ataupun menentukan topik yang ingin Anda teliti. Dari 3 langkah untuk mendapatkan topik penelitian, selanjutnya yang perlu Anda persiapkan adalah memilih topik penelitian secara spesifik. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, untuk topik yang berasal dari pembimbing, yang perlu kita lakukan adalah pertama, identifikasi konsep dan istilah yang membentuk pernyataan topik. Misalnya, pembimbing Anda ingin Anda berfokus kepada masalah hasil belajar siswa SD. Nah, maka kita dapat identifikasi konsep dan istilah yang membentuk pernyataan topik tersebut adalah pertama, hasil belajar. Dan yang kedua adalah siswa SD. Selanjutnya, yang dapat Anda lakukan adalah tinjau literatur terkait. Carilah referensi bahan-bahan terkait dengan hasil belajar siswa SD. Nah, dari sini mungkin Anda akan mendapatkan informasi atau gambaran lebih luas lagi. Yang ketiga, cari sumber untuk mendukung atau membantah argumen sementara. Misalnya, tipe
pembelajaran menentukan atau mempengaruhi hasil belajar siswa SD. Maka carilah sumber-sumber untuk bisa Anda bandingkan dalam rangka mendukung ataupun membantah argumen sementara. Dan yang keempat adalah konstruksi atau susunlah garis besar dari topik Anda. Bila Anda mendapatkan topik berupa daftar topik dari pembimbing, langkah-langkah yang dapat Anda lakukan adalah pilihlah ide atau konsep umum yang menjadi topik. Tentulah ini berkaitan dengan apa yang Anda minati. Tetapi perhatikan juga kemampuan Anda secara menyeluruh untuk melaksanakan kegiatan penelitian tersebut. Jadi bukan hanya karena saya ingin, gitu ya, saya tertarik, tapi juga pertimbangkan apakah saya bisa mencapai tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Setelah Anda pilih, maka lanjut kepada langkah kedua. Jika tidak memiliki ide terhadap topik yang disajikan, maka selanjutnya bacalah artikel, laporan penelitian, atau konsultasikan dengan orang yang berpengalaman. Ketiga, persempit ataupun perluas ide hingga menjadi sebuah topik. Apabila topiknya terlalu luas atau idenya terlalu luas, maka persempit. Apabila terlalu sempit, maka perluas. Yang keempat, identifikasi konsep dan istilah yang membentuk pernyataan topik. Kelima, 6, dan 7 ini sama seperti langkah pada cara pertama. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menentukan topik apabila kita menyiapkan sendiri atau pembimbing menyerahkan kepada Anda? Yang pertama adalah pilihlah topik yang menarik bagi Anda. Mana topik yang membuat Anda tadi tertarik dan Anda pertimbangkan atau Anda pastikan Anda mampu menjalankan. Yang kedua, identifikasi konsep dan istilah yang membentuk pernyataan topik. Ketiga, 4, dan 5, ya, jadi seperti pada tahap pertama tadi. Perlu diingat bahwa masalah penelitian ataupun topik penelitian ini harus bisa memandu Anda dalam mencapai tujuan penelitian. Agar hal itu dapat dilaksanakan, maka masalah sebaiknya tidak terlalu luas. Jika tidak, itu akan menjadi sangat sulit untuk dicapai. Anda dapat menemukan berbagai masalah apabila topik Anda terlalu luas. Beberapa kelemahan apabila masalahnya terlalu luas, antara lain, pertama, Anda akan menemukan terlalu banyak sumber informasi dan akibatnya sulit untuk memutuskan apa yang mau dimasukkan atau tidak dimasukkan atau mana yang bagian yang paling penting. Yang kedua, Anda akan menemukan informasi yang terlalu umum dan akibatnya sulit untuk mengembangkan kerangka kerja yang jelas untuk memahami masalah penelitian dan metode yang diperlukan. Yang ketiga, Anda akan menemukan informasi yang mencakup berbagai macam konsep ataupun ide yang tidak dapat diintegrasikan ke dalam satu penelitian karena begitu luasnya. Sebagai konsekuensinya, kita bisa saja melakukan penelitian ke sana kemari atau keluar dari jalur, atau mungkin juga kita tidak akan mencapai tujuan dari penelitian yang tadinya kita rencanakan.
Mempersempit sebuah topik penelitian adalah sebuah tantangan yang banyak ditemukan oleh para peneliti. Bahkan bila pembimbing Anda sudah memberikan topik yang khusus, terkadang topik itu tidak benar-benar spesifik untuk bisa Anda teliti atau mungkin bisa Anda capai. Sehingga di sini diperlukan kemampuan Anda untuk mempersempit setidaknya sampai tingkat tertentu di mana penelitian itu menjadi mungkin dilaksanakan bagi Anda dan bisa diterima oleh pembimbing. Berikut beberapa strategi yang membantu memfokuskan atau mempersempit topik dari penelitian kita. Yang pertama itu adalah lihatlah pada aspeknya. Pilih satu sudut pandang untuk melihat masalah penelitian, atau lihat hanya pada salah satu sisi. Nah, yang kedua, itu perhatikan pada komponen yang Anda gunakan. Tentukan apakah variabel atau unit yang akan dianalisis itu bisa dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dianalisis dengan lebih tepat. Misalnya tentang hasil belajar siswa. Nah, ini bisa kita pecah misalnya dari sudut pandang siswanya, ya. Apakah siswanya ini adalah siswa laki-laki, perempuan, ataukah siswa ini seluruh siswa di suatu kecamatan, kabupaten, atau kota, ataukah siswa di suatu sekolah, atau siswa di kelas tertentu. Yang ketiga, lihatlah tempatnya. Semakin kecil areanya, maka semakin kecil fokusnya. Kemudian kita juga bisa memperhatikan hubungan ya, dari variabel-variabel yang diamati. Misalnya apakah ada sebab akibat, perbandingan, ya, ataupun pengelompokan individu, misalnya pria, wanita. Kemudian kita juga bisa mempersempit dengan cara melihat waktunya. Semakin pendek periode waktunya, maka semakin sempit fokusnya. Misalnya kita ingin melihat hasil belajar siswa pada tahun berapa, gitu ya, semester berapa dan tahun berapa. Nah, ini waktunya akan semakin sempit, fokusnya juga akan menjadi lebih sempit. Kemudian yang ke-6, maka ini bisa kita lihat dari jenisnya. Itu fokus topik dapat kita lihat atau kita tinjau dari jenis ataupun kelompok orang, kelompok tempat ataupun kelompok benda tertentu, ya. Nah, mana yang ingin kita amati atau kita teliti. Nah, jadi fokusnya menjadi lebih sempit. Nah, gunakan 2 atau lebih strategi yang ada di atas untuk bisa membuat penelitian kita menjadi sempit. Kalau semuanya, maka penelitian kita akan menjadi lebar. Nah, dalam melaksanakan penelitian, maka kita juga harus membuat pendekatan yang lebih fleksibel saat memilih topik untuk diselidiki. Tujuan dari penulisan makalah penelitian adalah untuk memilih masalah penelitian yang fokus dan terbatas waktu hingga memungkinkan bagi Anda untuk mencapainya. Nah, terkadang apabila masalah itu terlalu sempit, maka ada beberapa kelemahan yang mungkin akan Anda temui. Yang pertama, Anda tidak menemukan informasi yang cukup dan apa yang Anda temukan akan bersifat tidak relevan. Yang kedua, kelemahan apabila topiknya terlalu sempit, itu Anda akan menemukan informasi yang sangat spesifik sehingga tidak dapat menghasilkan kesimpulan yang signifikan karena sudah terlalu sempit, mau disimpulkan bagaimana lagi. Yang ketiga, sumber Anda mencakup begitu sedikit ide sehingga Anda tidak dapat mengembangkannya menjadi makalah yang lebih signifikan. Secara umum,
Masalah penelitian didefinisikan terlalu sempit jika Anda tidak menemukan informasi yang relevan atau bermakna tentangnya. Jika ini terjadi, jangan langsung mengabaikan upaya Anda mempelajari atau meneliti masalah atau topik tersebut. Nah, ada cara untuk mengembangkan atau memperluas topik yang ingin Anda teliti. Nah, bagaimana strateginya? Ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk memperluas topik penelitian. Biasa disingkat dengan 5W 1H. W yang pertama adalah Nah, untuk memperluas topik penelitian, maka kita bisa melihat siapa yang akan menjadi subjek. Misalnya, kita punya sebuah topik penelitian hasil belajar siswa SD. Nah, bagaimana kita ingin mengembangkannya dari topik yang sangat sempit tersebut? Maka kita lihat dulu siapa yang akan menjadi subjeknya. Nah, maka kita lihat di situ adalah siswa SD. Selanjutnya, data apa yang akan diamati? Data apa yang akan diamati? Maka kita lihat tadi. Kita tadi hanya melihat hasil belajar. Maka kita bisa melihat data kognitif, afektif, psikomotor. Kemudian selanjutnya kita kembangkan lagi di mana sumber belajar akan diperoleh. Nah, maka kita tentukan kita mau mempelajari hasil belajar siswa SD, siswa SD hasil belajar di mana? Oh, katakanlah SDN 01 titik ya. Jadi lebih luas lagi karena tadi dari hasil belajar siswa SD saja. Sekarang menjadi lebih luas. Kapan data akan dikumpulkan atau digunakan? Kapan ini akan kita gunakan? Apakah hasil belajar siswa SD yang lapor atau yang akan mendatang? Kapan kita bisa menyelesaikannya? Nah, maka gunakan yang relevan tadi. Katakanlah kelas 5. Mungkin bisa dibatasi lagi di sini ya. Hasil belajar pada konsep apa? Nah, atau materi apa? Nah, mengapa sumber data tersebut dipilih? Nah, ini bisa kita observasi ataupun wawancara dengan gurunya. Nah, lalu bagaimana data dikumpulkan? Nah, bagaimana data dikumpulkan? Apakah kita ingin meningkatkan hasil belajar, ataukah kita ingin memberikan eksperimen atau tindakan? Mana yang akan kita pilih ya? Eksperimen, mau tindakan, mau deskriptif ya. Nah, dari sini maka masalah itu menjadi lebih luas dan Anda mengerti dengan apa yang ingin. Setelah mengikuti materi ini, silakan Anda ikuti quiz yang ada pada deskripsi video di bawah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.